Nah, tafsiran para ulama mengatakan berarti kalau begitu ruhnya, bukan fisiknya. Nah, ini riwayat dari Aisyah. Aisyah adalah perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah itu, jadi nggak usah ribut masalah itu, nggak usah. Itu persoalan ilmu. Tapi bapak akan bahaya imannya kalau meragukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Masalah Mi'rajnya makai ruh atau jasad, itu perdebatan ulama. Kalau beda pendapat, insya Allah nggak masalah. Yang masalah kalau ragu, tidak beriman terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu namanya pokok akidah sama cabang akidah. Kudu ngerti mana yang pokok, mana yang cabang. Dah, itu yang pertama, harus iman, gak boleh ragu. Emang Nabi Mi'raj ya? Makanya begitu lagi. Jangan, udah imani aja. Tugas kita hanya cukup beriman kepada apa yang disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna allaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di waktu yang mulia ini masih Allah pertemukan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita secara personal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan taklim di waktu yang mulia dan tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dalam hati kita datang dari rumah ke tempat yang mulia ini senantiasa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan dalam qalbu kita mudah-mudahan senantiasa dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram samala jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin, khususun sayyidina al-qutbi rabbani wal arifis samadani syahidin abdul qadir
wa ila hadrati khususan ila muallif hadzal kitab hujjatul islam al-imam wa ila jami'i walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatizatina wa ahli baitina wa dhurriyyatina wa tulabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di waktu yang mulia ini, hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Ya, kita sudah berdoa sejak awal Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah usia kami, waktu dan kesempatan kami masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Doa itu penting karena tidak ada yang bisa menjamin waktu dan umurnya selama hidup di alam dunia. Jadi kita mohon kepada Allah semenjak bulan Rajab yang disebutkan oleh para ulama bahwa Rajab syahrun lizzar'i, bulan untuk bertanam, ya, bulan untuk kita menanam benih-benih ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Sya'ban, syahrun lisaqyiz zar'i, kita sirami tanaman yang sudah mulai kita tanam di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban kita perkuat kualitas ibadahnya, barulah di bulan suci Ramadan syahrun lihasadiz zar'i, bulan untuk memanen pahala. Jadi kalau Rajabnya nggak ngapa-ngapain, Sya'bannya juga nggak ngapa-ngapain, apa yang dipanen bulan Ramadannya? Murni hanya ibadah puasa saja. Tidak ada prepare persiapan menerima karomah, menerima barokah, menerima rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dikasih kesempatan sama, cuma bedanya ada yang siap, ada yang enggak. Semua dikasih kesempatan sama, bisa sholat subuh, bisa berjamaah, tapi ada yang siap, ada yang tidak menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah diingatkan dari bulan Rajab, salah satu dari bulan hurum yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Salah satunya adalah bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, yatasya'abu fihi khairun kasir. Makanya suatu saat Nabi pernah ditanya kenapa bulan itu disebut Sya'ban. Karena Sya'ban dari kata tasya'ub, artinya bercabang-cabang kebaikan dan pahala ibadah yang dilakukan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan yang sangat dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam satu riwayat disebutkan, saya tidak pernah melihat Nabi puasa hampir 1 bulan penuh di luar Ramadan kecuali Sya'ban, kecuali hari Syak. Hari Syak tidak boleh puasa. Syak itu ragu-ragu antara akhir Sya'ban dengan awal Ramadan. Itu nggak boleh tahan, imsak, tahan. Biar kata rajin banget puasa, tahan, karena itu akhir Sya'ban dan awal masuk Ramadan itu harus ada penegasan. Kenapa harus begitu? Karena ada perintah wajib di bulan Ramadan, yaitu puasa bulan suci Ramadan. Makanya harus ada penegasan. Kenapa sih Ustadz ru'yatul hilal cuman ada bulan puasa saja, nggak yang lain? Karena ada perintah yang wajib, yaitu ibadah puasa. Jadi harus clear, harus jelas. Kalau bulan yang lain nggak ada. Kalau bulan suci Ramadan harus dilihat di awal dan di akhirnya. Salah saja penetapan awal dan akhirnya, itu konsekuensinya besar. Karena ini ibadah fardu. Kalau bulan yang lain cukup para ulama saja yang tahu, mengakses secara ilmu falak, astronomi, mana awal bulan, mana akhir bulan. Orang awam nggak perlu tahu, tinggal melihat kalender. Tapi kalau bulan Ramadan harus diinformasikan. Kenapa? Karena ada kewajiban setiap
Muslim melaksanakan ibadah fardu, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah itulah, jadi nggak usah ditanyakan lagi yang begitu-begitu. Paling nanti Idul Adha diumumin lagi harus penetapan tentang 10 Zulhijjah dan semacamnya. Kenapa? Karena ada penentuan tentang persoalan ibadah haji, kapan jatuh wukuf, kapan kemudian jatuh yaumun nahar, kapan ayamut tasyrik. Mungkin buat kita yang tidak haji sih nggak terlalu masalah, tapi buat yang di sana itu penting. Nah, orang yang di sana ngikutinnya matla atau tempat terbit matahari atau terbenamnya matahari di tempat di mana dia ibadah. Berarti di Saudi yang wajib menetapkan. Biasanya kalau mulai masuk masa awal Zulhijjah, kalau di sana itu ada simbol lampu hijau, itu dari Masjidil Haram. Itu informasi sudah masuk bulan Zulhijjah. Masuk awal musim haji dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, biasanya Ka'bah itu kiswahnya diangkat setengah. Itu tanda kalau sudah masuk bulan atau musim haji. Jadi ada informasi begitu penting. Kenapa? Karena kaitannya dengan ibadah. Kalau nggak ada kaitannya dengan ibadah ya biasa-biasa saja. Ya, ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita spesial hari ini karena hari Jumat. Ya emang kajiannya Jumat. Kayak hari Jumat udah gitu sholat subuh berjamaah, apalagi nih hari libur kan Pak? Tanggal merah bukan? Pak kuning merah, iya kuning Golkar ya. Nah itu, ini tanggal merah bertepatan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang Mi'raj semalam? Nggak ada orang sini, saya nggak percaya. Biar kata cerita juga, Ustaz semalam saya Mi'raj, kagak percaya, gue emang nabi loh gitu. Yang bisa Mi'raj hanya satu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu bagian mukjizat. Selain Nabi tidak ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini legitimasi dan validasinya langsung dari Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan fisikal, perjalanan darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan waktu yang sangat singkat. Jangankan beda Korea desa, ini beda wilayah dan negara dengan waktu yang sangat singkat. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tujuannya linuriyahu min ayatina. Allah ingin tunjukkan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah dengan memperjalankan hambanya yang paling dicintai, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bimuddatin qalilah, dengan waktu yang sangat singkat. Mi'rajnya kan gak disebutin Pak Ustaz di dalam Al-Quran, gak ada, adanya di dalam hadis. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah menceritakan bagaimana proses Mi'raj, naiknya Rasulullah dari mulai dari alam dunia sampai menembus Sidratul Muntaha. Sebelum subuh sudah ada lagi di rumah. Sebelum subuh, qoblal fajri, sebelum subuh sudah ada di rumah. Itu peristiwa yang menggemparkan bangsa Arab pada saat itu. Falamma asbaha, ketika pagi-pagi Nabi Muhammad menceritakan itu. Nah, orang yang paling pertama mempercayai Nabi Muhammad adalah Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, mertuanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia dijuluki As-Siddiq. Orang yang kalau ketika berbicara kepada orang, jangankan dengan waktu yang singkat, mudah qalilah, yang disebutkan oleh Nabi lebih dahsyat dari itu, meskipun gak masuk akal. Kalau keluarnya dari lisan Nabi Muhammad, amantu bihi, saya beriman dan percaya. Segitulah tekad imannya Abu Bakar Siddiq. Jangankan sekedar Isra dan Mi'raj, lebih dari itu yang luar biasa. Kalau keluarnya dari lisan Nabi, saya percaya. Begitulah teguhnya imannya Abu Bakar Siddiq kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Nah, tugas kita saat ini nggak perlu Isra Mi'raj, nggak perlu. Nggak perlu kita berjalan dari satu masjid ke masjid, nggak perlu. Tugas kita saat ini nggak perlu lagi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa seperti Nabi.
nggak semuanya yang dilakukan Nabi kita harus ikuti, tidak. Itu salah besar. Memang yang dimaksud hadis, Bapak kalau ngerti definisi hadis, ya, apa saja yang disandarkan kepada Nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, baik ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi, bahkan sifatnya Nabi, itu namanya sunnah. Ulama hadis itu sampai bilang sifat kepribadiannya Nabi juga jadi sunnah Nabi. Tapi ulama lain nggak bilang, cukup sunnah Nabi hanya 3 saja: ucapan verbal, perbuatan Nabi, dan takrirnya Nabi Muhammad. Tapi tidak semua ucapan Nabi jadi sunnah, tidak semua perbuatan Nabi jadi sunnah, tidak semua takrirnya Nabi jadi sunnah. Tapi yang namanya sunnah pasti ucapan, pasti perbuatan, pasti takrir, pasti sifat. Itu penting. Karena kalau nggak dipelajari, salah paham. Wah, semua yang datang dari Nabi harus kita ikuti. Nabi nikah lebih dari 4, kita ikuti juga. Geblek. Itu hukum taksis. Kalau belajar usul fikih, ada hukum yang dikhususkan untuk Nabi, ada hukum yang dikhususkan untuk umat saja. Ada hukum yang diberlakukan untuk Nabi, ada juga hukum yang diberlakukan untuk umat. Kewajiban sholat, Nabi wajib, kita wajib. Kewajiban puasa, Nabi wajib, kita wajib. Nikah lebih dari 4, Nabi khusus buat Nabi, kita haram. Kan begitu. Jadi ada hukum taksis, ada hukum yang tidak taksis. Nah, ini harus dipelajari, karena kalau tidak, salah paham. Dan tidak juga semua yang tidak dicontohkan Nabi salah, tidak. Itu fatal loh. Tidak semua yang tidak dicontohkan Nabi pasti salah, itu fatal. Karena berapa banyak dalam satu riwayat Nabi tidak pernah mencontohkan, sahabat mengerjakan, Nabi tahu kenapa kamu mengerjakan itu, kenapa kamu mengucap itu. Tidak disalahkan Nabi, Nabi tidak nyuruh, namanya takrir. Paham ya? Nabi nyuruh kagak, ngelarang kagak. Tapi Nabi nanya, kenapa kamu ucap itu? Kenapa kamu lakuin itu? Nabi nggak ngelarang, nggak nyalahin, namanya takrir. Itu juga sunnah. Kalau sampai tuntas kayaknya ngerti deh, kayaknya ngerti. Cuman waktunya lama, habisnya duha ntar. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut berislamlah dengan kafah. Ini orang sekarang ngomong kafah kagak ngerti kafah apaan. Berislamlah dengan sempurna ilmunya, biar nggak gagal paham. Banyak orang beragama sakit tuh karena gagal paham. Orang kita kan 2, kalau nggak salah paham, ya pahamnya salah. Lah iya dong, kalau nggak salah paham, ya pahamnya salah yang dia pahamin. Kan begitu. Nah, ini penting, belajar tuh tuntas tuh penting, biar nggak salah paham, gampang nyalahin orang. Nah, ini berbahaya. Ya, bersikap inklusif boleh, eksklusif juga boleh, tapi harus sesuai tempatnya masing-masing. Jangan sesuatu yang inklusif terbuka malah kita jadikan eksklusif, nggak begitu. Nabi Muhammad sangat fair kok. Bapak ngerti kan arti zolim itu apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zolim itu definisi yang paling umum lah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nggak ngerti nempatinnya di mana, nggak ngerti. Yang harusnya itu tempat naruh sendal malah buat naruh tas, kan nggak paham itu. Itu namanya zolim. Menempatkan ilmu bukan pada tempatnya, zalim. Materi yang harusnya disampaikan kepada orang-orang yang tingkatan atas malah disampaikan kepada tingkatan bawah, yaitu juga zalim. Tapi sayangnya hari ini media sosial itu membuat orang-orang yang harusnya bukan dosisnya itu malah makan yang bukan dosisnya di media sosial itu. Harus malah yang kena tumbalnya, yang jelasin ustadznya yang di kampung. Kenapa orang awam mengerti masalah istiwa? Kenapa orang awam mengerti masalah yad? Kenapa orang awam mengerti masalah khusus umum, hukum-hukum yang nggak mesti diketahui? Karena media sosial bisa diakses semua. Disitulah pentingnya bermedia sosial, ada adabnya.
Kalau kira-kira ilmunya bukan dosis kita, skip. Jangan dimakan, jangan dikonsumsi. Ya, kenapa? Karena berbahaya. Bapak berobatnya asam urat, dikasih obatnya yang lain, bahaya, Pak. Harus sesuai dosisnya masing-masing. Disitulah kata Imam Ghazali, tingkatan manusia ada 3, ada ada awam, khawasil khawas. Kita ini bisa naik grade tergantung kitanya, dari awam jadi khos, dari khos jadi khawasil khawas, tergantung kitanya belajarnya bagaimana. Nah, ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai masuk bicara tentang Mi'raj dan Isra. Ya. Ini kan sebetulnya hasil dari Isra Mi'raj itu ada perintah yang prinsip dalam agama, namanya kewajiban sholat 5 waktu. Bayangkan loh Pak, cuma ibadah sholat yang Nabi langsung dipanggil Allah. Puasa enggak, betul enggak? Zakat enggak, haji enggak, cukup malaikat Jibril datangi Nabi menyampaikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam, jadi perintah puasa. Ya. Kemudian cukup malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah menyampaikan perintah haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi. Tapi soal sholat, Jibril menemui Nabi, malaikat Jibril menemui Rasulullah bukan untuk menyampaikan firman, tapi untuk nemenin sampai ke langit ke-7, khusus untuk menerima perintah sholat. Jadi hanya perintah sholat yang Rasulullah dipanggil Allah langsung berdialog, menerima langsung kewajiban perintah sholat. Makanya sholat termasuk perintah yang sangat penting di dalam agama, sampai Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wasiatnya Nabi ya sebelum meninggal ya sholat jangan ditinggal tong, sholat jangan ditinggal. Yang lain mah bodoh amat dah, itu kalau bahasa kita. Yang lain mah bolong-bolongnya mungkin bisa ketambel, tapi kalau sholat masya Allah jangan sampai dah kalau sholat mak. Karena itu yang akan nanti pertama dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bahwa pertama yang akan ditanya Allah Subhanahu wa taala salatnya. Suatu saat ada orang yang sudah masuk neraka sakor. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, masalakakum fi sakor. Kenapa kamu sampai masuk neraka sakor? Ini mah gambaran aja, neraka masih kosong sampai sekarang. Kalau mau daftar silakan deh. Ya, dari sekarang masih kosong, cuman Al-Quran menggambarkan saja siapa calon-calon penghuninya. Makanya ada ayat masalakakum fi sakor. Kenapa kamu sampai bisa masuk ke neraka sakor? Jawabannya apa? Qalu lam naku minal musallin. Kami nggak pernah sholat. Kalau boleh ya Allah ulang lagi kek waktu saya biar bisa hidup, nanti saya sholat. Gak bisa. Lantar ji'al ayyamul lati madot. Gak akan mungkin waktu yang udah lewat bisa keulang kembali. Dari situlah kenapa Allah bersumpah atas nama waktu, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian seluruhnya. Bapak kalau belajar bahasa Arab, alif lam dalam lapad al-insan itu maknanya istighraq, menghabiskan semua jenis manusia, pasti rugi kecuali 2, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Semua rugi. Kenapa? Karena yang paling banyak dilalaikan manusia ya waktu. Apalagi yang paling banyak disepelekan manusia ya waktu. Apalagi coba. Sekarang udah nyesel minta diulang, yang gak bisa. Yang paling fatal adalah melewati waktu sholat, itu yang paling fatal. Makanya Nabi seringkali bilang bahwa amal yang paling utama di sisi Allah adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Ya sholat awal waktu. Pak Ustadz, saya sholatnya 2:30 Johor, itu boleh nggak? Ya boleh. Asarnya 3:30, sekarang jauh banget ya kan, 3:30 kan Pak. Masya Allah, maghribnya mau 6:30. Kayak tampang-tampang begini puasa jebol nggak kuat. Kalau bukannya 6:30, besok makanya enggak kali, maghribnya jam 6 kurang kayaknya. Enak kan sedang segitu buka puasa. Sekarang nih 6:30, hampir 6:30 maghribnya. Jangan sampai nanti pas bulan puasa jam 7. Masya Allah. Kalau cuacanya begini aja sih adem enak, hujan mulu ya kan.
Tapi pas lagi puasa malah cuacanya panas banget. Kayaknya yang tua juga yang udah bangkotan jebol kali. Tapi banyak sih yang udah tua juga jebol banyak. Ya aja puasa dari rumah sahur sama anaknya, bininya. Pas di luar makan bakso. Pas pulang ke rumah pura-pura lemes lagi. Begitu, Masya Allah, bapak kerja capek, haus, padahal makan bakso 3 piring itu. Awas loh, makanya puasa itu ibadah jujur. Nah, di sini dikatakan Pak, jadi Isra Mi'raj itu ada 2 poin yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Ya, itu. Ini kalau udah saya bahas begini, kayaknya kagak perlu lagi ngundang penceramah nih acara Mi'raj. Gitu. Udah ngerti? Yang pertama, kaitannya dengan tauhid, keimanan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak iman kepada Nabi harus beriman apa saja yang terjadi, apa saja yang dilakukan, apa saja yang keluar dari lisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya iman ke Nabi, tapi kalau soal ini saya nggak percaya, coret. Anda nggak beriman. Saya beriman kepada Nabi, tapi kalau soal sholat saya nggak percaya, coret. Nggak beriman kepada Nabi. Saya beriman kepada Nabi, tapi kalau sholat duha dan tahajud saya nggak percaya itu sunnah, meskipun Nabi ngerjain, coret. Tidak beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena diperkuat oleh firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau kamu beriman kepada Nabi dan seorang rasul, maka percayalah apa saja yang datang dari seorang nabi dan rasul, ambil, imani. Apa yang dilarang, jauhi sebagai larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alzamal khalqa tasdiqahu fi jami'i ma ukhbira bihi anhu. Allah wajibkan kepada kita untuk mempercayai terhadap apa saja yang diinformasikan oleh seorang rasul kepada kita, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya nggak segan-segan bilang, orang yang mengingkari peristiwa Isra Mi'raj kafir, disepakati oleh para ulama. Kafir. Kenapa? Pertama, kaitannya iman kepada Nabi. Yang kedua, disebutkan dalam Al-Quran. Berarti kalau ingkar terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, berarti secara otomatis mengingkari firman Allah. Tapi kalau soal persoalan begitu, mungkin Bapak juga karena udah sering buka YouTube, pasti ngerti nih. Dalam Isra dan Mi'raj ada masalah begini. Pak Ustadz, Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya pakai fisik, badan, apa pakai ruh? Jasad apa enggak? Saya bilangin. Yang iman itu yang penting, imannya kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Persoalan pakai badan apa pakai ruh itu ilmu. Saya ulangi ya, awas. Yang syariat, yang iman, mengimani peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Masalah Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke 7 lapis langit Sidratul Muntaha, itu dengan fisik atau tidak, itu ilmu. Kok begitu Pak Ustadz? Iya, karena ulama berbeda pendapat. Apa saja yang diperbeda pendapatkan oleh ulama namanya ilmu. Ini kelas mahasiswa itu yang begitu-begitu tuh. Jadi kudu bisa bedain mana doktrin, mana ilmu, biar nggak salah paham. Terus cuma gara-gara beda begitu, kafir nih, salah nih, keluar dari al-sunnah nih. Jangan begitu. Apa yang diperdebatkan oleh ulama berarti ada sesuatu yang maknanya lebih dari satu. Ya, ada yang maknanya lebih dari satu, namanya zonni. Wajar saja berbeda pendapat. Yang beda pendapat ulama kok bukan orang bodoh. Kalau orang bodoh yang beda pendapat, musibah kiamat. Tapi kalau para ulama yang berbeda pendapat, itu rahmat dari Allah Subhanahu. Orang alim beda pendapat wajar. Bayangkan loh, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah, andai saja para sahabat tidak beda pendapat saat itu, ini kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, andai saja para sahabat di zaman Nabi tidak beda pendapat, saya khawatir umat setelah kami nanti bingung bagaimana cara praktek ibadah. Kondisi kita beda-beda kan? Sakit kita beda-beda kan? Keadaan materi kita juga beda-beda kan?
Kalau nggak ada contoh dari Nabi, bisa ada contoh dari sahabat. Disitulah hikmahnya kenapa sahabat beda pendapat memahami perilaku Nabi. Yang satu sholatnya begini tangannya, yang satu ngangkat tangan, satu tidak. Itu hikmahnya. Andai saja tidak ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat, saya khawatir umat bingung di akhir zaman. Karena Nabi umurnya singkat, tidak semua dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para sahabat. Kok pakai sahabat disebut? Karena aku juga manusia biasa, kata Nabi. Umurku dibatasi, kesehatanku dibatasi, kesempatanku di alam dunia dibatasi. Kalau perjuanganku belum tuntas mengajarkan umat, maka dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para ulama. Mungkin syariat pokoknya tuntas, tapi syariat cabangnya yang jadi polemik-polemik personal itu nanti dilanjutkan oleh para ulama. Disitulah yang disebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu tinggi dan tidak akan lebih tinggi daripada agama Islam, tergantung kitanya, subjeknya. Kalau orang Islamnya stagnan, mandek, berpikirnya tidak modern, tidak mengikuti konteks, maka Islam akan punah. Jadi nggak dilarang dalam agama kita untuk melihat sesuatu secara kontekstual, nggak dilarang. Nabi juga begitu kok. Nabi itu sangat moderat. Karena kata Nabi, khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah. Jangan terlalu ekstrim kanan, jangan terlalu ekstrim kiri. Begitulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa kita harus mengimani sepenuh hati, tidak boleh ragu. Emang bener ya Nabi Mi'raj? Makai ragu lagi. Jangan ragu, itu pokok iman. Jangan ragu, yang tegas. Saya mengimani sepenuhnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Persoalan berangkatnya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, itu ruh atau dengan jasad, itu perbedaan pendapat. Riwayat yang kuat, Nabi menggunakan jasad dan ruh. Itu yang banyak umum dipakai oleh para ulama. Kenapa begitu? Karena tidak mungkin Allah mengawali surat Isra dengan kata subhana. Ini pakai logika nih. Namanya ilmu. Ilmu itu kalau nggak panca indera, logika, ya ini batin. Begitu kan? Yang namanya ilmu itu kalau nggak indrawi, empirik, ya kalau nggak rasional, ya kalau nggak batin. Karena cuma 3 cara itu manusia ngerti sesuatu, begitu kan? Namanya ilmu. Karena secara rasional tidak mungkin awal surat Al-Isra diawali dengan subhanalladzi. Subhana artinya apa? Maha suci Allah. Tidak mungkin Allah awali dengan sigot ta'ajub. Ta'ajub itu artinya kita merasa kagum, merasa kaget, ya, merasa wah luar biasa nih. Tidak mungkin awal surat itu diawali dengan kalimat yang subhana, mensucikan Allah, kecuali peristiwa itu pasti luar biasa. Nah, yang luar biasa bagi manusia adalah perjalanan singkat itu dilakukan dengan fisik dan ruh. Saya saja misalnya nih dari Cipondo sampai ke Larangan Kreo, kalau jalannya normal 20 menit. Dari sini ke Bandung, Ciwidey paham kagak? No, Cipondo sono dikit Ciwidey no. Ya. Dari sini nih ke Ciwidey ke sono, ya kita hitunglah hampir 4 jam atau 3 jam setengah. Ya. Dari sini misalnya sampai ke Bali atau kemana lah, itu sampai sehari semalam. Lah ini dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina ke Sidratul Muntaha cuman 1/3 malam. Seharian juga kagak. Dan itu dilakukan dengan fisik. Itu namanya peristiwa yang luar biasa. Makanya diawali dengan subhana. Nah, satu riwayat menguatkan pasti Rasulullah Isra Mi'rajnya dengan fisik dan ruhnya. Itu pendapat pertama. Yang kedua, kata ulama, enggak pakai fisik. Ini ulama yang lain. Tapi pakai ruh.
Dia juga pakai rasional juga sama. Yang tadi rasional bukan? Rasional. Sekarang juga rasional pakai. Ini begini, ini diajak pinter ya. Pakai rasional. Mana mungkin fisik yang begini bisa melampaui kecepatan angin tuh, mana mungkin? Kecuali di kartun. Mana mungkin fisik ini bisa melampaui kecepatan waktu yang gak normal? Mana mungkin itu? Seandainya mungkin, pasti Nabi Muhammad gak selamat, fisiknya hancur. Ini bicara secara sains, secara logika. Mana mungkin? Kalau begitu yang paling masuk akal, itu mi'rajnya pasti pakai ruh. Secara batin. Ada riwayatnya? Ada. Tapi dianggap lemah oleh ulama yang pertama. Riwayatnya begini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad yang cantik jelita, yang pipinya kemerahan, enggak kayak istri bapak. Kalau istri bapak ungu kan, bukan merah-merah. Nah, itu. Kata Sayyidatuna Aisyah, kata istri Rasulullah, saya tidak pernah melihat Nabi beranjak dari tempat tidurnya, dari kamarnya pada malam Mi'raj itu. Saya nggak pernah melihat, kecuali Nabi memang ada di kamar dan nggak kemana-mana. Nah, tafsiran para ulama mengatakan berarti kalau begitu ruhnya, bukan fisiknya. Nah, ini riwayat dari Aisyah. Aisyah adalah perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah itu, jadi nggak usah ribut masalah itu, nggak usah. Itu persoalan ilmu. Tapi bapak akan bahaya imannya kalau meragukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Masalah Mi'rajnya pakai ruh atau jasad, itu perdebatan ulama. Kalau beda pendapat, insya Allah nggak masalah. Yang masalah kalau ragu, tidak beriman terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu namanya pokok akidah sama cabang akidah. Kudu ngerti mana yang pokok, mana yang cabang. Dah, itu yang pertama, harus iman, nggak boleh ragu. Emang Nabi Mi'raj ya, makanya begitu lagi. Jangan, udah imani aja. Tugas kita hanya cukup beriman kepada apa yang disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kaitannya iman juga. Nabi pulang setelah Mi'raj, kemudian keluar rumah. Sebelum subuh Nabi sudah pulang tuh. Nah, pertanyaannya, subuhnya udah wajib sholat? Ayo saya tungguin, saya minum dulu. Subuhnya udah wajib sholat belum? Bismillahirrahmanirrahim. Kan sebelum subuh Nabi udah sampai rumah, nerima perintah sholat. Nah, subuhnya itu udah wajib sholat? Wajib bagi Nabi, tidak bagi umat. Itu yang benar ya. Wajib bagi Nabi, tidak bagi umat. Kenapa? Umat belum ngerti tata caranya. Nabi belum ngajarin. Nah, ketika Nabi pagi-pagi keluar rumah, baru bicara dengan orang-orang tuh, bicara sampai Nabi dianggap gila loh. Ya, baru bicara bahwa semalam saya mengalami peristiwa yang luar biasa, ya, yang disebut dengan Mi'raj itu atau Isra dan Mi'raj itu. Nah, yang pertama percaya Abu Bakar itu. Barulah disampaikan bahwa ada perintah buat kalian umatku, yaitu perintah kewajiban sholat 5 waktu. Maka riwayat banyak diceritakan dalam sirah Nabi, orang pertama yang sholat, sahabat pertama kali yang ikut sholat bareng Nabi, ada yang mengatakan Abu Bakrin Siddiq. Awwalu rajulin shalla ma'an Nabi Abu Bakrin Siddiq. Ada riwayat lagi yang mengatakan awwalu rajulin shalla ma'an Nabi Aliun karramallahu wajhah. Bahwa yang pertama ngikut sholat bareng Nabi adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi sholat subuhnya belum wajib buat kita. Kenapa? Karena belum tahu juklak juknisnya, tata cara yang benar, rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana. Barulah Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat saya sholat, ikutin gerakan saya, bagaimana caranya. Setelah sudah ngerti tata caranya, zuhurnya wajib. Kan subuh enggak tadi? Zuhurnya wajib bagi Nabi, wajib bagi umat sampai hari kiamat. Enggak ada toleransi buat sholat. Adanya cuman rukhsah, itu juga bagi yang uzur. Bagi yang uzur. Kalau tidak uzur, tidak ada toleransi. Enggak boleh ninggalin sholat. Kalau puasa bapak boleh ganti.
Kalau zakat Bapak nggak terlalu wajib bagi orang yang kaya raya saja, maksudnya yang punya keluasan rezeki lah, wajib zakat. Kan ada zakat wajib. Kalau sedekah sih terserah. Sedekah mau yang kaya mau miskin boleh sedekah. Tapi kalau yang zakat wajib itu hanya bagi orang-orang yang punya keluasan rezeki. Haji umroh juga perintahnya kalau nggak mampu, nggak istitoah, nggak wajib. Tapi kalau sholat, Bapak kaya atau kere, tetap wajib itu. Bapak punya duit apa kagak gablek duit, tetap Bapak wajib. Bapak sakit atau sehat, tetap wajib. Bapak berkendara atau tidak, tetap wajib. Tidak ada gugur kewajiban, gak ada. Makanya di kampung-kampung kalau orang nuju hari malam, nuju hari tahlilan, kan ngasih beras berkat tuh, diikat beras gitu. Sampai kadang-kadang saya tenteng begini, lo ada dua yang satu nasi, yang satu beras mentah. Nah, itu umumnya beras itu dipakai buat fidyah. Pertanyaannya, fidyah itu kaitannya cuman ayat puasa, ngapa ke ayat-ayat sholat? Nah, ini pentingnya Ustadz kudu kritisi. Tapi jangan juga gampang nyalahin. Begini Pak, di dalam ayat puasa, fafidyatun to'amum miskin. Oke, clear. Kalau si jenazah banyak ninggalin puasa, itu pakai bayar fidyah. Tapi kalau sholat bagaimana? Kalau sholat gak ada keterangannya. Karena sholat mah penting, ibadah yang urgen, ibadah yang substansial. Dari sinilah maka para ulama bilang, kalau puasa itu bisa pakai fidyah, sholat juga maka bisa pakai fidyah. Lo kok bisa? Karena sama-sama masuk rukun Islam. Udah begitu aja. Ada ulama yang berpendapat begitu? Ada. Daripada nggak sama sekali nggak apa-apa. Sebetulnya afdolnya anaknya atau keluarganya tuh yang wajib mengkodokan orang tuanya. Ini orang tuanya meninggal banyak ninggalin sholat, anaknya wajib kodoin. Masalahnya anaknya juga banyak ninggalin. Ya tat nambah kerjaan aja lu. Begitu mah. Gua aja sholat bolong-bolong, gua ahli waris disuruh ngodoin lagi. Begitu. Udah bayar fidyah aja yang gampang. Begitu. Duit gua banyak, begitu kan? Ya udah clear, jangan persulit orang. Tapi nanti di akhirat bagaimana? Ngapain lu mikirin akhirat? Urusan Allah. Emang lu panitia? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ada ijtihad dari para ulama. Dah, yang terakhir ya. Jadi Bapak dan kita semua nih itu wajib mengimani bahwa sholat 5 waktu hukumnya fardu. Siapa saja yang ragu kafir. Kenapa? Karena kewajiban sholat kaitannya dengan iman kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Siapa saja yang ragu sholat 5 waktu itu wajib, kafir sepakat ulama. Tapi kalau kagak sholat, nggak kafir. Itu beda ya? Beda ya? Tidak mengimani kewajiban sholat sama tidak sholat sama apa beda? Ini bahasanya pakai bahasa manusia loh, normal. Tidak mengimani kewajiban sholat sama tidak sholat itu konteksnya beda Pak. Tidak mengimani kewajiban sholat kafir kaitannya akidah. Tapi tidak sholat fasik kaitannya fikih. Beda kan? Bedain awas. Tergampang aja lagi bilang kafir orang, jangan. Ya, Pak Ustadz saya seumur hidup kagak sholat, saya masuk surga kagak. Saya bilang masuk tapi di emperan. Itu juga lama masuknya, kudu ditendang-tendang dulu. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dalam akidahnya, meskipun sepanjang umurnya tidak sholat, tapi masih ada iman di dalam hatinya. Saya kagak nyuruh bapak tergampangin sholat, enggak. Ini mah secara akidah. Tapi masih ada iman setitik dalam kolbunya kepada Allah. Itu bisa menyelamatkan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu. Tapi tetap di laundry dulu di neraka. Sesuai dengan banyak ninggalin kalau udah impas baru dikeluarin sini, udah babak belur bonyok semua, baru masuk surga. Itu juga lempengan emperan surganya, nggak masuk lempengan yang VIP kagak. Tapi kalau sholat subuh berjamaah kayak begini kayaknya VIP kayaknya ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau yang sholat Jumatnya habis rokok sebungkus baru masuk mah enggak sih kayaknya yang begitu ya. Makanya tolong tuh tiang apa namanya tuh, inan khotbah Jumat tuh giniannya tuh yang gedean dikit Pak Haji, buat bagel yang rokok di luar. Nah itu Masya Allah, kata saya macem-macem aja. Kita mah yang ustadznya mah udah buru-buru ya. Kalau jamaah mah kan nggak ada dalil untuk telat, nggak ada.
Nah ini para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua itu kita pegang ya. Yang pertama ini konsekuensi iman nubuah. Pertama, iman kepada peristiwanya ya. Iman kepada peristiwanya. Peristiwanya terjadi dengan ruh atau tidak itu urusan ilmu lah. Tapi kalau mengimani peristiwanya itu harus kita imani karena itu Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imani hasil Mi'raj, perintah salat 5 waktu. Siapa saja yang ragu terhadap keduanya, faqad kafara, maka dia kafir sesuai kesepakatan para ulama. Hati-hati. Ini nggak boleh ragu sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harus teguh minta sama Allah setiap ba'da salat. Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, mungkin setan gak tertarik dengan ibadah saya, mungkin setan tidak tertarik dengan rakaat saya, setan tidak tertarik dengan zikir saya yang lama-lama, tapi setan tertarik dengan iman saya. Ini yang akan direnggut oleh mereka. Jagalah sampai hari kiamat ya Allah, supaya kami menghadapmu dengan membawa iman yang benar, yang teguh, yang sahih, yang valid, yang sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu alam bis shawab.